kita lanjutkan lagi menghitung harga KP-nya. Sekarang kita menghitung harga KP-nya. Di sini diketahui 5 mol gas amonia, kemudian terurai menghasilkan 2 mol gas nitrogen dan gas nitrogen, hidrogen dan nitrogen ya. Oke, seperti biasa di sini karena harus mencari tekanan parsialnya, berarti kalian harus membuat bagannya dulu terlebih dahulu, bagan kesetimbangan lagi ya. Di sini kita tulis reaksinya ya, penguraian NH3 menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen. Kemudian seperti biasa mula-mula terurai setimbang. Jangan lupa panas siksaknya. Diketahui mula-mulanya 5 mol gas amonia. Kemudian dia terurai lagi. Jadi NH3-nya terurai 2 mol. Nah, sekarang kita cari berapa mol NH3 dalam keadaan setimbang. Kita tinggal dikurangi aja, 5 dikurangi 2 yaitu 3. Lalu, nah sekarang hubungan dengan mol N2 dalam keadaan setimbangnya, hubungkan dengan panas siksak di sini ya. Kita perhatikan koefisien N2 di sini 1, sedangkan koefisien NH3 2, berarti jadi 1/2 dikali 2 mol di sini. Dapatlah 1 mol. Lalu H2-nya juga sama, hubungkan dengan koefisiennya. Di sini 3/2 dikali 2, yaitu dapatlah 3 mol. Nah, kita dapat kesetimbangan masing-masing zat NH3, N2, dan H2-nya kita sudah dapat. Sekarang kita hitung berapa mol totalnya. Mol totalnya adalah 7, yaitu 3 ditambah 1 ditambah 3. Ini 3 ditambah 1 ditambah 3 ya. Nah, sekarang kita hitung berapa tekanan parsial masing-masing zatnya. Kita mulai dari tekanan parsial NH3. Rumusnya adalah mol zat dibagi mol totalnya dikali tekanan totalnya di sini ya. P totnya itu. Jadi sekarang mol zat NH3 dalam keadaan setimbang adalah 3. Lalu mol totalnya adalah 7. Jadi 3/7 dikali tekanan parsialnya 3,5. Maka didapatlah 1,5 atm. Lalu tekanan parsial N2 juga sama ya. Masukkan ke rumus yang ini. Jadi mol N2-nya adalah 1. Totalnya 7. Jadi 1/7 dikali total molnya tadi ya 1/7 dikali tekanan totalnya 3,5, maka didapatlah 0,5 atm. Lalu untuk H2 juga sama di sini, mol H2-nya adalah 3 dibagi mol totalnya di sini 7, jadi 3/7 dikali tekanan totalnya 3,5, maka didapatlah 1,5 atm. Nah, dari sini langsung kita masukkan rumus KP-nya. Rumus KP adalah tekanan parsial hasil reaksi dibagi per reaksi ya, sama dengan konsentrasi. Jadi kita hitung tekanan parsial N2 dikali tekanan parsial H2, jangan lupa dipangkatkan 3 karena di sini koefisiennya 3. Dibagi tekanan parsial NH3 dipangkatkan 2 karena di sini koefisiennya 2. Sekarang baru kita masukkan harganya. Tekanan parsial N2 0,5, tekanan parsial H2 1,5 pangkat 3, tekanan parsial NH3 adalah 1,5 kuadrat. Maka didapat KP-nya adalah 0,75. Nah, itu cara mencari KP. Oke, kita lanjut ke hubungan KP dengan KC. Secara umum, untuk reaksi kesetimbangan yang direaksikan antara dua reaksi menjadi dua hasil reaksi, harga KP-nya itu adalah tekan parsial zat C dipangkatkan koefisiennya dikali tekanan parsial zat D dipangkatkan koefisiennya juga dibagi reaksi tekanan parsial reaksi yaitu di sini tekanan parsial A dipangkatkan koefisiennya dikali tekanan parsial zat B dipangkatkan koefisiennya. Nah, dari rumus gas ideal PVN-RT itu disimpulkan bahwa P sama dengan konsentrasi kali RT. Maka kalau kita distribusikan rumusan ini ke KP-nya, maka kita dapat hubungannya adalah konsentrasi C dikali RT pangkat koefisiennya. Begitu juga untuk zat D, konsentrasi D kali RT, untuk A juga dikali RT, jangan lupa dipangkatkan koefisiennya. Nah, kalau kita kelompokkan, ini jadi konsentrasi C pangkat koefisiennya, D pangkat koefisiennya dibagi A pangkat koefisiennya dikali B pangkat koefisiennya, ini sama dengan KC-nya. Lalu RT-nya itu adalah koefisiennya. Di sini
koefisien reaksi dikurangi, koefisien hasil reaksi dikurangi reaksi. Gitu, cara mencari RT-nya ya. Nah, kalau dirumuskan lagi hubungan KP dengan KC itu adalah KP sama dengan KC kali RT delta N. Di mana delta N ini adalah jumlah koefisien gas hasil reaksi dikurangi koefisien reaksi, atau P ditambah Q dikurangi M ditambah N. Itu cara mencari delta N-nya, ya, hubungkan dengan koefisiennya. Nah, lalu untuk reaksi yang koefisiennya sama, baik reaksi hasil reaksinya, maka kita dapat hubungan KP itu sama dengan KC. Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini reaksi antara PCl5, bukan reaksi antara, maaf, PCl5 yang terurai menjadi PCl3 dan Cl2. Oke, kita langsung tulis reaksinya, PCl5 menjadi PCl3 dan Cl2. Kita mau mencari KP, berarti harus mencari KC-nya juga, ya. Jadi mula-mula terurai dalam keadaan setimbangnya, mula-mulanya 5 mol, kemudian yang dalam keadaan setimbang di sini diketahuinya Cl2 2 mol. Maka berapa PCl3 dalam keadaan setimbang? Kita lihat koefisiennya Cl2 dengan PCl3 sama, otomatis mol Cl2 juga sama dengan mol PCl3. Jadi di sini juga 2. Lalu hubungkan dengan panas sisaknya untuk PCl5 berapa mol yang terurainya. Ini juga hubungkan dengan koefisiennya. Karena koefisiennya di sini 1, ini juga 1, berarti pasti molnya juga sama. Maka di sini 2. Nah, kita hitung dalam keadaan setimbangnya di sini 5 dikurangi 2 adalah 3. Maka kita dapat mol PCl5, PCl3, dan Cl2 dalam keadaan setimbang yaitu 3, 2, dan 2. Jadi, harga KC-nya adalah konsentrasi PCl2 dikali konsentrasi Cl2, ini karena tidak ada koefisiennya jadi tidak usah dipangkatkan, dibagi konsentrasi PCl5. Kita masukkan harganya, jangan lupa di sini volumenya 2, jadi konsentrasi PCl3-nya adalah 2/2, konsentrasi Cl-nya juga 2/2, lalu konsentrasi PCl3-nya adalah 3/2. Maka didapatlah KC-nya adalah 2/3. Nah, baru kita masukkan ke rumus KP sama dengan KC RT kali 2-1. Kenapa 2-1? Karena koefisien hasil reaksi di sini ada 2, jadi 1 ditambah 1 jadi 2, sedangkan koefisien hasil reaksinya adalah 1, jadi 2-1. Maka didapatlah KP sama dengan KC kali R kali T. Lalu kita masukkan harga KC-nya tadi 2/3, R-nya adalah 0,082, lalu T-nya adalah 27, ingat di sini dalam Kelvin, jadi tinggal ditambah 273. Maka didapatlah harga KP-nya 16,4 dalam keadaan setimbangan. Ini hubungan KC dengan KP ya dalam soal. Sekarang hubungan KP dengan KC dalam reaksi. Di sini ada 4 reaksi, Ibu berikan contoh soalnya ya. Kita cari masing-masing hubungan KP KC-nya dengan menggunakan rumus KP sama dengan KC RT delta N. Kita lihat reaksi yang pertama, di sini gas semua. Kemudian perhatikan di sini koefisiennya. Koefisien hasil reaksinya adalah 2, 1 ditambah 1, 2. Kemudian reaksinya di sini 1. Jadi KP sama dengan KC kali RT 2-1 sama dengan KP KC kali R kali T. Karena 2 dikurangi 1 ya 1. Lalu untuk reaksi yang kedua, di sini koefisien hasil reaksi sama dengan koefisien pereaksi. Jadi hubungan KP dengan KC adalah sama, KP sama dengan KC. Ya. Lalu untuk reaksi yang ketiga, di sini koefisien hasil reaksinya 2, lalu koefisien pereaksinya di sini ada 3, jadi 2-3 harga RT-nya. Maka didapatlah 2-3 berarti -1 RT-nya. Kalau -1 susah menghitungnya ya, maka diubah lagi persamaannya jadi KC per RT untuk memudahkan perhitungannya. Oke, lanjut reaksi yang keempat. Di sini CO2 hanya CO2 di sini yang berwujud gas. Jadi yang kita masukkan adalah gasnya, koefisiennya 1, lalu ini dianggap 0. Maka KP sama dengan KC kali RT 1-0 adalah 1. Jadi KP sama dengan KC kali R kali T. Nah, ini adalah hubungan
KP dengan KC dari reaksi. Ya, kalian tinggal lihat aja perubahan koefisien hasil reaksi dengan reaksinya. Tinggal dikurangi ya. Sekarang kita contoh soalnya berikutnya yaitu menghitung harga KP dari KC-nya ya. Di sini KC-nya yang diketahui, tetapan diketahui, suhu diketahui. Berarti kita bisa langsung hitung berapa KP-nya. KC-nya di sini R kali T delta N rumusnya. Delta N-nya di sini lihat hasil reaksinya di sini 2, koefisiennya sedangkan reaksi di sini 2 ditambah 1. Jadi kalau kita masukkan harga delta N-nya adalah 2 min 3. Ya, ini harga KC-nya, ini tetapannya, ini suhunya. Maka didapatlah 25 dibagi 40. Kenapa dibagi 40? Kan ini min 1, ini 0,8 kali 500 adalah 40. Maka harga KP-nya adalah 0,625. Oke, anak-anak, begitulah untuk materi keseimbangan. Sampai di sini materinya. Nanti dilanjutkan lagi dengan ulangan hariannya. Oke? Kita berlanjut ke latihannya supaya kalian lebih paham, dan Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.